Ya, pemirsa RKN yang berbahagia, kita akan hari ini akan membahas sebuah mau dibilang isu iya, dibilang fenomena juga iya, tetapi ini sangat serius karena ini menyangkut sesuatu yang sangat serius di sebuah institusi yang sangat vital untuk sebuah bangsa gitu, yaitu berkaitan dengan institusi kepolisian. Nah, kali ini kami akan membahas topik obrolan atau diskusi kita pada saat ini, yaitu mengungkap borok polisi. Nah, dari judul diskusi ini memang cukup serem, tetapi ini harus kita diskusikan, harus kita bicarakan karena sekarang ini setiap hari itu banyak sekali orang yang mulai mengungkap praktek yang mereka alami, ya, baik di level yang paling kecil gitu, di tingkat Polsek, Polres, Polda, maupun di level yang paling tinggi. Dan menariknya, ini sudah mulai berani bicara anggota-anggota kepolisian itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan di luar itu sebetulnya praktek-praktek menyimpang di kepolisian itu juga sudah banyak disuarakan oleh orang-orang yang bukan anggota polisi gitu. Tetapi pertanyaan pentingnya, apakah suara-suara yang mengungkap itu kita anggap sebagai angin lalu saja, anjing menggonggong kafilah berlalu, atau ini warning yang penting untuk mendapat perhatian dari elit institusi ini, atau bahkan mungkin presiden juga harus berpikir serius soal masalah ini, karena ini bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar rumors gitu ya. Ini sudah sangat serius. Nah, untuk membahas isu yang sangat serius ini sudah hadir bersama saya seorang pengamat kepolisian yang memang selalu mengikuti persoalan di kepolisian setiap hari, yaitu Bang Alphonse Lemahu. Bang, apa kabar? Selamat siang, sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat. Wah, ini kita kita membahas institusi yang sangat penting loh Bang di Republik ini. Lalu kemudian bersama saya Bang Daniel Masiko. Beliau adalah praktisi hukum dari Pergerakan Advokat Nusantara. Bang Daniel, apa kabar? Siang. Puji Tuhan, kabar baik. Wah, ini lama baru ketemu Bang Seles sama Bang Sebas sama ini, Bang Alphonse ini. Iya. Itu memang kita selalu dipertemukan ketika ada hal-hal gawat atau penting yang mesti kita bicarakan gitu ya. Iya. Nah, saya mungkin ke Bang Alphonse dulu, Bang. Baru-baru ini, sebelumnya kita dihebohkan oleh kasus Sambo, ya, polisi menembak polisi di rumah polisi, dan konon otaknya seorang jenderal. Meskipun ini sedang proses pengadilan, nanti proses pembuktiannya akan akan mengungkap semua peristiwa itu. Nah, di balik kasus Sambo itu ada banyak sekali cerita-cerita menarik. Misalnya, konon di rumah Sambo ada bunker yang berisi ratusan miliar. Dan itu diungkap dalam sebuah televisi swasta, ya. Lalu kemudian dalam proses persidangan berlangsung, ada juga rumors bahwa di rekeningnya Joshua di suatu bank itu tersimpan sejumlah uang dengan jumlah yang fantastis gitu. Nah, itu belum jelas cerita itu. Lalu kemudian muncul lagi cerita Samuel Bolong. Dan cerita Samuel Bolong ini fantastis sekali. Ya, dia seorang anggota yang kerjanya itu adalah mengutin, boleh kasarnya, malakin tambang-tambang liar, dan nilainya fantastis begitu. Nah, tapi kembali lagi ke kasus Sambo, itu kita juga beredar pada saat itu rekening atau yang kode 505 10 berapa gitu, dan konon itu adalah
konsorsium yang menghimpun dana-dana ilegal, baik dari perjudian, baik judi online gitu ya, lalu dari narkoba, dari kasus-kasus yang lain. Ada lagi yang bercerita bahwa setiap ada proses kenaikan pangkat mesti store ke atasan. Setiap kali mau ikut pendidikan itu mesti bayar. Nah, kalau begini Bang, ini kan gawat. Nah, saya ini dulu. Ini cerita-cerita ini menurut Abang benar apa enggak? Ya, jadi kalau kita mendengar berbagai kisaran suara baik yang dipancarkan melalui berbagai media elektronik itu, bisa terjadi ini benar dan bisa terjadi ini berita-berita bohong yang sengaja disiarkan untuk seolah-olah menyebarkan berita-berita buruk tentang kinerja kepolisian atau praktek-praktek yang dikerjakan oleh kepolisian selama ini. Nah, yang jadi permasalahan yaitu benar dan tidaknya berita-berita tersebut haruslah ada klarifikasi ataupun haruslah ada pembuktian secara hukum. Yang patut dipertanyakan bahwa sampai saat ini dengan berbagai berita-berita tersebut nyaris tidak satu pun pernyataan secara resmi dari institusi kepolisian yang menyatakan itu tidak benar atau itu benar tidak seluruhnya. Itu yang perlu kita jadikan sebuah introspeksi, karena kalau bukan masyarakat apa yang harus diberikan jawaban untuk kepastian ini, terus kepada siapa polisi harus bertanggung jawab sebagai pemangku fungsi penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum. Dan terhadap proses penegakan hukum itu diharapkan masyarakat percaya benar bahwa polisi telah bekerja secara profesional, proporsional, sesuai dengan aturan undang-undang di mana kewenangan mereka diletakkan. Nah, ini menjadi tugas dan tantangan bagi pimpinan kepolisian masa kini ataupun semua stakeholder yang berkepentingan dengan peran kepolisian di negara Indonesia sebagai negara hukum. Gitu ya. Bang Daniel, apa yang harus dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan cerita-cerita tadi? Terima kasih Bang Sebas. Saya kira memang di zaman keterbukaan seperti saat ini tidak bisa lagi pimpinan Polri itu melakukan praktek-praktek atau cara-cara yang lama dengan seakan-akan menutupi masalah dengan cara-cara yang menurut saya sudah tidak bisa ini lagi. Karena seperti kasus yang lagi ramai ini, Ismail Bolong. Kalau memang pimpinan Polri mau serius, apa susahnya menangkap Ismail Bolong itu? Dan seharusnya Ismail Bolong ini kalau perlu dia diperlakukan sebagai whistleblower. Iya, whistleblower. Dan kalau memang serius pimpinan Polri, berikan perlindungan melalui LPSK supaya dia bisa memberikan informasi. Karena model-model Ismail Bolong ini banyak. Tapi kebetulan yang lagi ini yang berani bicara adalah Ismail Bolong. Tetapi saya yakin, karena sebelum-sebelumnya juga kan banyak kejadian seperti itu, tapi tidak terekspos ke publik. Mungkin zamannya sekarang karena orang dengan gadget bisa upload video kemana-mana. Saya kira ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh pimpinan Polri untuk membenahi institusi. Karena kalau tidak, ini kan bukan rakyat biasa yang bicara ini. Ini orang dalam yang memang merupakan pelaku. Kalau kita yang bicara, kemungkinan nanti mereka bilang buktinya mana. Ini orang dalam yang bicara dan tidak main-main. Apa iya seorang Ismail Bolong bisa berani bicara bahwa yang terlibat itu bintang 2, bintang 3, dan ini sudah menjadi laporan resmi dan dikonfirmasi oleh mantan Kepala Divisi Propam, Pak Ferdi Sambo. Bahkan Pak Ferdi Sambo sendiri menantang kalau memang Polri tidak bisa melakukan penyelidikan, serahkan kepada institusi lain yang berwenang untuk itu, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi saya kira pimpinan Polri, Pak Listio Sigit ini harus menunjukkan keseriusan. Kalau dia bisa berani mengusut kasus Ferdi Sambo, kenapa ini tidak?
apakah ini ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif? Kalau Verdi Sambo yang juga merupakan petinggi Polri, ada keseriusan, bahkan seluruh pimpinan Polri secara kompak melakukan pengusutan kasus ini. Kenapa ini yang kasus Ismail Bolong tidak diperlakukan seperti itu? Dan orang yang disebut itu juga bukan baru kali ini disebut, dia juga pernah disebut dalam konsorsium 303 versi yang lain ya. Karena ada versi konsorsium 303 yang menuduh kelompoknya FS, ada juga konsorsium 303 yang menuduh siapa ini? Kabar Eskrim. Jadi saya kira Listio Sigit kalau memang ini harus menunjukkan keseriusan, dan termasuk juga saya sayangkan ya Pak Mahfud MD, kalau dalam kasus FS beliau sangat vokal, tapi dalam kasus ini kenapa kelihatan melempem? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya ke Bang Alphonse. Apa yang Abang sampaikan tadi itu menurut saya ini penting sekali. Yang pertama tadi, jangan-jangan memang apa yang disampaikan itu betul. Kalau itu betul, udah runtuh Bang kepercayaan publik terhadap institusi ini. Nah, kalau kepercayaan publik udah runtuh, sebetulnya eksistensi Polri itu sebetulnya udah runtuh juga. Begitu ya. Lalu kemudian yang kedua Abang bilang, bisa juga ini ada juga upaya untuk menghancurkan institusi kepolisian. Begitu. Nah, dari dua hal ini apa yang Abang bisa uraikan? Kalau betul, apa yang mesti dilakukan menurut Abang? Kalau informasi ini betul, seperti yang sudah disebarkan itu, ini memang di dalam proses-proses berkelanjutan ini memang ada kerancuan atau ada kegalauan di dalam menindaklanjuti. Karena apakah laporan informasi seperti yang Ismail Bolong sampaikan tersebut, itu udah masuk dalam ranah penyelidikan yang merupakan ranah penegakan hukum, apa ranah represif, ataukah ini baru laporan informasi hasil pengumpulan data untuk masuk ke dalam ranah kode etik. Jadi perlu ada pemisahan yang jelas. Karena kalau dia dalam ranah kode etik, tetapi kalau indikasi terlanggarnya ketentuan hukum, maka harusnya kode etik ditinggal, langsung masuk ke penyelidikan, sehingga laporannya seorang Sambo tersebut naik ke tingkat penyidikan. Dan itu udah bukan ranahnya Propam, itu ranahnya Direktur Reserse, supaya ada kejelasan. Kalau memang itu nanti hasil dari penyelidikan tersebut tidak benar, ya klarifikasi ini tidak benar. Tetapi kalau seperti ini terkatung-katung, mungkin ini benar. Nah, kalau benar, bahayanya masyarakat akan melihat instansi penegak hukum yang seharusnya terpercaya di dalam berbagai pelanggaran hukum di negeri ini. Nanti kalau mereka bekerja, masyarakat bisa omong, ini Sambo lagi, misalnya ada gium serupa itu, atau omong, kita tidak percaya polisi punya kerja. Jangan-jangan ini rekayasa. Jangan-jangan ini sebuah cipta kondisi yang ingin mengkriminalisasi entah itu umat, entah itu ulama, atau mengkriminalisasi masyarakat. Nah, ini berbahaya karena kalau sikap tidak percaya ini tumbuh dan merata nantinya, maka bisa terjadi pembangkangan publik, pembangkangan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang harusnya dikerjakan untuk memberikan kepastian hukum. Nah, sedangkan alat negara penegak hukum, polisi, sesuai Undang-Undang 2 2002 itu kan untuk menegakkan hukum. Bagaimana penegak hukum sudah tidak dipercaya. Sedangkan menurut Prof. Cipto Raharjo, polisi itulah hukum yang hidup di jalan. Dia adalah pintu masuk dari berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum. Sekarang masyarakat bilang, kami tidak percaya Anda karena banyak hal-hal yang sebenarnya jadi area abu-abu, dan jadi semacam lahan lucu-lucuan saja atau. Oke. Nah, sekarang gini, Bang. Untuk membuktikan bahwa ini bukan sekedar rumors, ini bukan sekedar isu, apa yang bisa dilakukan? Anda percaya bahwa semua itu, karena kalau mendengar cerita, misal Samuel Bolong aja, itu hampir sebagian besar jenderal polisi terlibat tuh, terima bercerita. Apa Abang yakin itu bisa terungkap oleh kepolisian sendiri? Nah, itu tanda tanya kita bersama karena. Ya, kalau kita bilang mengungkap, nah, pertanyaannya bagaimana cara mengungkap? Dan siapa yang akan mengungkap? Dan siapa yang mengungkap itu? Karena yang Ismail Bolong katakan ini menyangkut dengan
suap atau gratifikasi yang diserahkan oleh Ismail Bolong sebagai pelaku illegal mining ataupun yang mengumpulkan duit-duit haram dari para penambang gelap, dan dia serahkan kepada oknum tertinggi di jajaran Bareskrim, oknum tertinggi di jajaran Polda Kalimantan Timur, dan jajaran selanjutnya. Ini memang kalau seperti kemarin soal Sambo itu, terus Kapolri bentuk tim khusus. Mungkin saat ini juga kalau tidak mau bentuk tim khusus karena sungkan, ya biarkan KPK mulai masuk. Karena kalau illegal mining ini punya suap menyuap ini masuk kepada penyalahgunaan wewenang yang membuat. Tapi untuk kasus Sambo ini kan tim khusus ini hanya berhenti pada urusan penembakan, pembunuhan. Belum bicara soal tadi konsorsium. Nah, itulah utang yang harus diselesaikan oleh pimpinan Polri, karena masyarakat belum juga lupa bahwa pada saat penembakan ini atau pembunuhan ini ada rangkaian lain, ada judi online, ada jejaring narkotika dan sebagainya, seolah-olah ada sebuah kerajaan kejahatan yang dikepalai oleh seorang Sambo di situ. Nah, ini yang harus diangkat secara transparan, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum perlu dibangun dan perlu dipulihkan dalam hal ini. Ya, Bang Daniel, kasus pembunuhan ini perlu diungkap tentu. Ya, mencari siapa pelakunya, siapa otak di balik itu tentu harus. Tetapi mengungkap konsorsium kejahatan soal judi online, soal narkotika, soal apalagi yang lain, menurut saya itu juga sangat penting, dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini gitu. Nah, menurut Anda bagaimana cara mengungkap itu? Belum lagi kalau kita bicara soal yang sekarang ini, Ismail Bolong tadi. Belum lagi bicara soal tadi sogok menyogok untuk naik pangkat, sogok menyogok ikut pendidikan. Menurut Anda itu bagaimana cara untuk mengungkap ini semua kalau ingin menyelamatkan polisi? Ya, pertama saya kira memang seburuk apapun institusi polisi ini harus diselamatkan, karena tetap bagaimanapun juga kita butuh institusi polisi. Bagaimana cara menyelamatkan? Tugas kita, ya pertama pimpinan Polri harus bisa membenahi mulai dari atas. Kalau slogan Kapolri selama ini kan kalau ikan itu busuk dari kepalanya. Nah, sekarang kepala-kepala ikan itu disebut dalam beberapa kasus, mulai dari konsorsium 303, sekarang Ismail Bolong menyebut nama Kabareskrim. Langkah pertama menurut saya, kalau Kapolri serius, ya nonaktifkan dulu Kabareskrimnya. Kalau Kapolri berani menonaktifkan Ferdi Sambo selaku Kepala Divisi Propam karena diindikasi terkait dengan itu, kenapa Kapolri tidak punya keberanian atau tidak punya keinginan untuk menonaktifkan dulu, supaya kalau misalnya yang menangani ini ada di institusi Polri, ya kalau misalnya Kabareskrim masih menjabat kan siapa yang berani periksa? Ya tapi kan yang tadi Bang Alfons bilang, ini bisa saja rumor, ya. Tapi ini bisa juga dibuat untuk menghancurkan nama-nama orang itu. Bagaimana membuktikan bahwa ini sekedar rumor atau ini betul fakta gitu? Ya kan? Kan nggak mungkin langsung ada tahapan penyelidikan, ada tahapan pengumpulan bahan dan keterangan. Ismail Bolong sudah berkuar-kuar, terus sudah dikonfirmasi oleh mantan Kepala Divisi Propam. Tinggal dilihat laporannya. Kalau memang ada laporannya, dan tadi Bang Alfons bilang kalau ada indikasi tidak pidana penyalahgunaan wewenang, kan itu bukan lagi ranahnya Propam, sudah menjadi ranah Bareskrim. Kalau misalnya Bareskrim tidak ini, ya pimpinan Polri juga bisa menyerahkan itu pada institusi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kalau Kapolri tidak berani mengusut kasus ini sampai ada kejelasan apakah betul yang disampaikan Ismail Bolong itu atau tidak, ya harus melalui suatu penyelidikan. Jadi menurut Bang Daniel ini, untuk mengungkap benar tidaknya apa yang diungkapkan itu melalui proses penyelidikan biasa. Ya. Proses penyidikan jadi proses hukum biasa. Ya betul.
proses hukum biasa kalau itu ditangani oleh kepolisian. Nah, kalau misalnya mau diserahkan kepada institusi lain, ya Kapolri bisa membuat atau melalui stafnya bisa membuat Kapolri kepada KPK atau sejak. Tapi kalau model kayak yang diceritakan ini semua terlibat. Nah, Dan ini melibatkan para jenderal-jenderal semua. Apa mungkin itu bisa jalan, jeruk makan jeruk? nah justru itu makanya Pak Ferdi Sambo kan sudah menyatakan kalau misalnya tidak berani atau tidak punya keseriusan, silakan serahkan kepada lembaga lain yang berkompeten. Nah, ini saya ke Bang Alfons. Bang Alfons, ini menarik. Memang mudah kita mengatakan, oke, kalau di internal nggak bisa atau nggak dipercaya, karena sudah tali temali, sudah semuanya sudah bergelimang gitu ya, persoalan di dalam, maka kemudian kita serahkan pada institusi lain. Apa semudah itu? Apa nanti tidak muncul pertempuran antara institusi? Katakanlah kita bilang kita serahkan ke KPK. Mengungkap kejahatan yang melibatkan satu korps yang begitu besar. Itu kan bisa runtuh satu institusi. Lalu apa yakin pertarungan antara KPK misalnya dengan kepolisian itu bisa mengungkap persoalan ini, membereskan itu? Lalu kalau itu ini lalu apa gitu jalan keluar? Ini memang persoalan yang tidak sederhana karena kita belum lupa bahwa di KPK, pimpinan KPK dan jajaran Direktorat Penyidikan atau semacam resersenya juga kebanyakan dari kepolisian. Nah, dengan demikian menurut saya mestinya ini tim dibentuk di bawah Menko Polhukam, sehingga Menko Polhukam menentukan struktur yang akan menangani persoalan ini. Seperti kita lihat ICAC pertama kali di Hong Kong begitu dibentuk semacam badan KPK ini, pimpinan polisinya di sana dicopot, dipecat, baru mulai bekerja. Nah, karena apa? Ini kalau kita lihat rangkaian seperti ini kan satu gerbong hampir merata. Dan kita lagi menunggu saja kapan ada ledakan-ledakan baru, karena kalau fenomena dulu kan cuma yang bicara tuh para pimpinan atau para jenderal. Sekarang nih para bintara pun udah mulai berani ngomong. Itu di Ismail Bolong sudah pensiun, dia minta berhenti karena merasa ada tekanan. Kemudian di Toraja sekarang. Mungkin daerah lain juga sama karena cara penyelesaian pun agak aneh sekarang. Misalnya ada perintah tangkap Ismail Bolong, terus periksa dan sebagainya. Kenapa tangkap dia? Dengar aja dulu keterangannya. Apakah benar Ferdi Sambo punya omongan-omongan ini memang memiliki fakta data yang bisa dijadikan bukti secara hukum atau tidak? Karena dia bisa jadi narasumber. Kalau toh dia penyuap, yang menerima suap juga kena. Dua-dua kena. Ini menarik. Saya ingin menggarisbawahi. Abang setuju kalau tadi ya, kalau saya menangkap penjelasannya, Abang juga nggak terlalu yakin kalau ini diserahkan ke KPK. Ya. Lalu kemudian untuk mengungkap persoalan besar ini, dibentuk tim, semacam tim independen yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Lalu Menko Polhukam ini mendapat tugas langsung dari siapa? Dari Presiden? Presiden. Oh gitu, jadi ini mesti keputusan politik untuk mengungkap perkara pidana. Karena memang ada orang katakan, jangan campurkan politik dan hukum. Jangan terlalu sederhana. Karena sebenarnya hukum pun produk daripada proses-proses politik. Jadi memang ada kaitan antara politik hukum, bagaimana politik in action menjadi praktek-praktek hukum. ini menarik. Kalau seandainya ada tim independen yang dibentuk, lalu katakanlah berusaha untuk mengungkap persoalan ini. Lalu ternyata memang apa yang disampaikan itu sudah melibatkan semua para jenderal atau petinggi-petinggi di kepolisian. Apa yang terjadi? Ya, terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur organisasi kepolisian. Ini ibaratnya orang sakit malaria telan pil pahit. Tetapi itulah obat untuk bisa... bahasa yang lebih vulgar itu, apakah institusi polisi bisa dibubarkan kalau kayak begitu? Ada contoh di beberapa negara dibubarkan. Tetapi apakah sudah seperti itu tingkat kerusakan yang terjadi di negeri ini, ataukah memang masih perlu pendalaman? Karena kalau memang ada keputusan politik serupa itu, kenapa tidak? Tetapi apakah sudah sedemikian parahnya? Karena harus dibuktikan sekarang. Kalau ada negara yang punya pengalaman yang seperti itu apa bisa ceritakan? Negara mana misalnya? Saya beberapa saat yang lalu membaca salah satu penasihat Kapolri, Profesor Muradi. Ini kalau terjadi seperti begini, polisi bisa bubar ini. Ada contoh di negara Amerika Latin di sana, Meksiko kalau tidak keliru. Nah, hal-hal serupa ini kan itu dibubarkan karena apa?
Ya karena praktek-praktek koruptif yang memang sudah merajalela. Oh, jadi praktek koruptif yang itu sudah melibatkan institusi itu, lalu kemudian nggak ada cara lain untuk menyelamatkan institusi itu, dibubarkan dulu. Lalu kemudian dibangun kembali. Pilih lagi mana-mana yang masih bersih dan sebagai hasil seleksi ditetapkan begitu. Nah, kalau melihat situasi kepolisian kita seperti sekarang ini, kira-kira apa yang Abang usulkan? Ini perlu kajian yang komprehensif ya, karena sistem hukum, penegakan hukum itu kan tidak mungkin juga kita bilang polisi bubar terus jaksa saja, karena jaksa itu kan ada punya fungsi juga, fungsi penyidikan di sana. KPK juga punya fungsi penyidikan dan sebagainya. Sedangkan polisi ini fungsi kepenyidikan yang sifatnya ketentuan pidana ataupun berbagai aturan-aturan hukum yang punya sanksi pidana. Ini memang sebuah permasalahan yang begitu complicated. Jadi memang memerlukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif atas sebuah penelitian yang memadai. Jadi Presiden bikin sebuah kajian mungkin lintas perguruan tinggi, kayak apa kira-kira rencana resolusinya kayak apa. Nah itu diusulkan untuk diundangkan dan bentuk badan yang seperti dimaksud. Ya, tapi dari cerita-cerita yang ada, seberapa serius menurut Abang persoalan ini? Ya kalau seperti kita dengar ya dari Polisi Toraja, buat naik pangkat, buat jabatan, buat ini itu pakai duit, dan itu merupakan sebuah fakta empirik yang terjadi merata yang tidak terbukti karena memang belum ada yang bisa buktikan, karena memang ini ibaratnya kentut di bus kota ya, ada bau tapi siapa pelakunya. Keburukan sebenarnya ini kan bukan hanya baru di polisi-polisi ini ngomong kan, banyak juga pendapat ataupun yang ngomong bahwa mulai datang lapor saja di sentra pelayanan itu pun harus bayar duit. Gelar perkara juga harus bayar duit. Nah di dalam organisasi naik pangkat pun duit dan sebagainya. Semua serba main duit. Yang ini muaranya kepada yaitu. Belum lagi kasus yang ditangani kalau kasus orang berduit. Kalau kasus orang susah sekali ditangani. Yaitu kan menyangkut keadilan yang paling substansial di masyarakat kecil kita. Itu yang terjadi menjadi kenyataan keseharian. Oke. Nah Bang Daniel, dari cerita yang tadi ini, menurut Anda seberapa serius persoalan polisi ini? Menurut saya sangat serius. Oke. Kalau sampai seorang penasihat Kapolri punya gagasan untuk membubarkan Polri, menurut saya itu kan bentuk bahwa kan mereka tahu persis apa yang terjadi di dalam. Dan itu menunjukkan bukan hanya Muradi, saya juga pernah diskusi dengan salah satu penasihat Kapolri dan saya menangkap kesan bahwa beliau juga frustrasi. Jadi ini menunjukkan bahwa memang masalah di tubuh Polri itu sudah sangat serius. Sehingga menurut saya tadi yang disampaikan Bang Alfons itu soal mungkin perlu tim independen, saya kira itu muaranya pada pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh. Tetapi soal penindakan tadi itu yang kita usulkan, kalau memang mau serius menindak ya kasih KPK. Soal pembenahan institusi Polri memang menurut saya inilah pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh Pak Mahfud. Jadi menurut saya Pak Mahfud tidak perlu mengurusi kasus per kasus atau memposisikan diri sebagai pengamat. Anda punya kewenangan. Nah ini sekarang ngomong pembenahan. Itu kalau tadi sudah melibatkan para jenderal, semua petinggi terlibat. Lalu pembenahan seperti apa yang mesti dilakukan? Ya. Apakah seperti tadi, pengalaman seperti Meksiko atau seperti apa? Kalau saya sih mungkin terlalu radikal ya kalau kita mau mengambil contoh seperti Meksiko. Meskipun mungkin memang situasinya mungkin mengarah ke sana. Kalau nggak ada lagi yang ini, nggak ada lagi para petinggi yang tidak terlibat. Kalau semuanya terlibat, bagaimana? Saya yakin sih di kepolisian juga masih ada yang relatif baik lah. Tetapi selama ini kan mereka tidak berada di posisi-posisi yang strategis. Biasanya mereka itu ada atau tersingkir lah. Ya. Gitu ya. Jadi kesan selama ini posisi-posisi seperti pengajar di diklat, di lembaga-lembaga pendidikan Polri itu kesan orang-orang yang cerdas tetapi yang mungkin kurang lincah lah sehingga ditempatkan di posisi-posisi itu. Nah itu pelan mulai berubah dari zaman Pak Sutanto kan, pelan-pelan dari. Tapi kalau tadi untuk naik pangkat aja mesti bayar, yakin ada orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam urusan bayar-membayar itu untuk naik pangkat, untuk sekolah dan lain sebagainya. Kalau model kayak begitu, saya yakin sih kan di level-level perwira menengah, level kombes
atau bintang 1, saya yakin masih ada polisi-polisi yang relatif inilah. Cuma kan selama ini mereka tidak diberikan posisi yang strategis, atau juga mungkin karena faktor itu tadi mereka tidak punya ini untuk bisa naik pangkat, untuk bisa dapat jabatan. Nah, terkait dengan itu saya kira juga salah satu yang bisa dilakukan oleh misalnya presiden bisa membuat aturan mengenai tata cara seorang polisi itu bisa menjabat, misalnya Kapolda, Kapolres. Harus ada semacam uji fit and proper test, dan tidak hanya ditentukan oleh segelintir orang. Jadi orang ini harus tahu rekam jejaknya seperti apa. Kalau perlu minta, misalnya mau jadi Kapolda Metro Jaya, minta masukan dari masyarakat. Orang ini terkenalnya seperti apa. Jadi orang juga tidak menerima ini, karena mereka ini, Polri ini adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan. Nah, kalau misalnya institusi terdepan ini sudah bermasalah, kemudian benteng terakhir Mahkamah Agung juga bermasalah, kira-kira mau jadi apa negara kita ini? Nah, itu dia. Oke, Bang, tadi kayaknya sudah mengkerucut. Kalau proses internal nggak bisa jalan, maka tadi Bung Daniel mengusulkan ya serahkan proses proses hukum, proses penyelidikan untuk mengungkap itu kepada KPK. Ya, ini kan untuk kasus, katakanlah kalau terkait kasus korupsinya. Kalau di luar kasus korupsi kan nggak mungkin KPK. Sementara persoalannya itu begitu banyak, nggak cuma masalah korupsi, ya kan? Ada begitu banyak. Nah tadi Abang mengusulkan kalau memang tidak melalui KPK, maka perlu dibentuk perlu dibentuk tim yang langsung dipimpin oleh Menko Polkam. Tim ad hoc. Apa saran Abang untuk Pak Sigit? Bagaimanapun saat ini Pak Sigit adalah pimpinan tertinggi untuk kepolisian melihat persoalan ini. Apa yang mesti dilakukan? Di dalam manajemen kepolisian itu kan ada belanja masalah istilahnya. Dia buka saja ruang terbuka untuk publik, dengarkan keluhan masyarakat, dan minta saran dari semua stakeholder. Nggak perlu dengar dari masyarakat, udah dari yang sudah beredar itu aja udah banyak sekali, Bang. Nah, kita mau ajak itu supaya biar masyarakat juga merasa suara mereka terakomodasi. Nah itu Kapolri tinggal buka ruang publik kan. Dari situ kan tertampung berbagai macam seperti yang sekarang terekspresi seperti ini akan terkumpul, dan kira-kira langkah apa dia punya kemampuan manajerial menurut saya untuk membentuk sebuah satuan kerja lagi untuk bisa mengantisipasi ini. Karena kalau dia lihat di sekitarnya dia juga ibaratnya banyak yang sedang mengalami sakit, kita anggap saja penerimaan suap dan sebagainya, ini penyakit, dia kan bisa pilih mana-mana yang tidak sakit. Nah itu mungkin masukan-masukan masyarakat bisa kasih tahu kan, si A, si B yang Bapak mau angkat itu bermasalah ini. Nah input dari setiap sumber mewakili masyarakat mungkin di tiap Polda ya, si A berpenyakit, si B jangan diangkat misalnya, atau calon-calon yang akan jadi tim ini fit and propernya lewat pendapat seperti itu. Nah ini orang-orang ini akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga Kapolri lebih gampang. Saya punya mau, ini suara terbanyak masyarakat mau aja begini tim ini. Nah saya pakai untuk membersihkan lantai yang kotor, karena tidak mungkin kan seperti sekarang kalau mau ditingkatkan naik penyelidikan ke Bareskrim, kabarnya sendiri terduga. Disebut juga. Gitu. Disebut-sebut juga. Oke. Konkret, Abang mau mengatakan Pak Sigit harus segera bentuk tim. Tidak punya pilihan. Ini tantangan atau bahaya yang sedang di depan pintu terhadap integritas ataupun kredibilitas kepolisian. Harus kerjakan itu. Oke, itu yang mesti dilakukan oleh Pak Sigit. Kalau Pak Sigit tidak berani melakukan itu dalam waktu dekat, apa yang Abang sarankan untuk Presiden lakukan? Ini sudah masalah serius loh. Ya, Presiden kan punya instrumen hukum, ya taruh seperti tadi Menko Polhukam. Bentuk tim. Perintahkan Menko Polhukam. Bentuk tim. Untuk segera bentuk tim. Untuk selesaikan persoalan. Identifikasi persoalan ini, siapa-siapa yang ditenggerai bermasalah, istirahatkan. Kalau memang situasinya sangat pahit, harus melakukan langkah yang ekstrim. Yap. Walaupun sekarang kan banyak masalah yang sedang juga terjadi, tapi institusi ini harus diselamatkan, kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga, supaya jangan sampai kewibawaan pemerintah juga melorot gara-gara ini, soal-soal seperti ini. Oke. Bang Daniel, apa saran Anda untuk Kapolri sekarang yang harus segera dilakukan
dan konkret bisa dirasakan masyarakat. Ya, kalau saran saya, Kapolri ya tadi seperti Bang Alfons bilang, tidak ada pilihan. Dia harus membersihkan itu meskipun ya mungkin kalau ibaratnya obat itu adalah sesuatu yang pahit, tapi tidak ada pilihan lain. Kalau dia tidak berani melakukan itu, maka mungkin alternatifnya Kapolri, Presiden harus mengganti Kapolri. Dan salah satu ininya untuk pejabat Kapolri yang baru adalah yuk bersihkan institusi. Kalau tidak ya Anda dicopot dikasih batas waktu lah. Jadi, tapi menurut saya. Tapi kalau internal udah nggak bisa menyelesaikan, kan Kapolri baru juga tentu tidak menyelesaikan masalah. Kalau situasinya seperti itu berarti kembali kepada kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Presiden bisa mengeluarkan Perpu, misalnya mengangkat seorang Kapolri yang bukan dari jalur karir. Kalau tidak ada, tapi saya yakin sih sekian ratus jenderal ada di Polri, masa tidak ada yang bisa. Itu kalau perlu, ya mungkin Presiden meminta masukan dari Kompolnas kira-kira siapa-siapa, dan setelah itu Presiden ya ibaratnya kalau mau ganti Kapolri ya tugasnya Kapolri yang baru itu ya itu membenahi institusi Polri. Oke, terima kasih para pendengar RKN. Dari diskusi kita disimpulkan bahwa memang masalah yang terjadi dengan institusi kepolisian ini sudah sangat serius dan itu sudah masalah yang sangat pelik. Oleh karena itu tadi disarankan oleh narasumber supaya sebagai Kapolri Pak Sigit harus segera melakukan sesuatu untuk membentuk tim secara internal. Kalau itu ternyata tidak mampu untuk mengatasi persoalan ini, maka memang dibutuhkan langkah nyata yang diambil oleh Presiden dengan memerintahkan Menko Polkam untuk membentuk tim khusus untuk mengungkap persoalan di kepolisian, lalu kemudian mengambil langkah untuk menyelamatkan institusi kepolisian. Kita ketemu lagi dalam update berikutnya. Saya Sebastian Salang, terima kasih.